Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memprogram Galaxy A37 Anda menggunakan routines. Mari kita mulai. Pertama, saya akan menunjukkan contoh sebuah rutin. Untuk masuk ke routines, pertama kita perlu masuk ke pengaturan, lalu pilih mode dan routines. Mode itu seperti routines yang disederhanakan, tapi di sini kita bisa memprogram apapun yang kita inginkan. Dan saya memiliki dua routines. Saya akan menunjukkan bagaimana cara kerjanya, dan kemudian saya akan tunjukkan bagaimana Anda bisa membuat rutin sendiri. Jadi, saya punya dua routines di sini. Yang pertama adalah It's Safe Here, dan ini sangat-sangat sederhana. Jika kita terhubung ke jaringan WiFi kita, dan jika Anda ingin menirunya, maka Anda mungkin ingin jaringan ini menjadi jaringan rumah Anda. Lalu Anda cukup membiarkan ponsel Anda tetap tidak terkunci, dan itu saja. Setiap kali kita terhubung, layar kunci kita pada dasarnya tidak ada. Dan yang satu ini lebih praktis, yang satu ini sedikit lebih seru karena setiap kali kita dalam mode senyap, kita ingin mengubah wallpaper kita. Dan Anda bisa lihat bahwa ini memang berfungsi. Setiap kali saya membisukan perangkat saya, Anda bisa lihat bahwa wallpaper kita berubah. Dan jika saya mengaktifkan suara perangkat saya lagi, wallpaper akan kembali seperti semula. Jadi sekarang setelah Anda melihat bagaimana cara kerjanya, mari kita tunjukkan bagaimana Anda bisa membuat fungsi sendiri dan bagaimana Anda bisa memprogram Samsung Anda sendiri. Jadi mari kita masuk ke pengaturan tersebut dan klik ikon plus di pojok kanan atas. Sekarang kita punya beberapa hal di sini, yaitu if dan then. Dan seperti yang Anda lihat, ini cukup jelas. Sekarang saya tahu, bagi sebagian orang ini mungkin terlihat menakutkan karena pemrograman itu menakutkan, tapi sebenarnya ini sangat mudah dan hampir tidak ada yang bisa Anda lakukan yang benar-benar akan merusak perangkat. Kita bisa masuk ke tambah pemicu, dan di sini kita punya daftar hampir semua pemicu yang mungkin kita inginkan. Yang paling penting adalah kadang-kadang Anda juga ingin memiliki sesuatu yang bisa dijalankan secara manual setiap kali Anda menekan tombol rutinitas. Tapi sebagian besar waktu, kita ingin ini berjalan secara otomatis. Jadi misalnya, kita bisa melakukan sekali lagi sesuatu yang benar-benar praktis. Jadi mari kita masuk ke level baterai, kita bisa memasukkan level baterai kita, dan saya akan mengatakan bahwa setiap kali baterai ponsel saya di bawah 50%, saya ingin mematikan always on display karena menurut saya itu menghabiskan baterai. Jadi saya akan memastikan bahwa pengaturannya adalah di bawah. Jadi sekarang kita sudah punya kondisinya. Sekarang mari kita atur apa yang akan dilakukan setelah kondisi itu terpenuhi. Jadi mari kita bahas apa yang akan dilakukan oleh rutinitas ini, dan Anda akan melihat bahwa kita memiliki daftar yang lebih panjang lagi di sini. Dan jika Anda benar-benar memperhatikan, Anda dapat melihat bahwa ini pada dasarnya adalah pengaturan yang direplikasi. Karena ya, dengan menggunakan rutinitas, Anda dapat mengubah hampir semua pengaturan pada perangkat Anda. Namun kami mencari sesuatu yang sangat spesifik. Terkadang aplikasi rutin akan mencoba menyarankan tindakan tertentu, dan kami memang mencari fitur penghematan daya dan tampilan selalu aktif. Tetapi, namun jika Anda mau, kita selalu bisa memeriksanya. Di sini kita memiliki tampilan. Jadi misalnya, kita bisa menurunkan kecerahan, tetapi yang kita cari adalah AOD, Always On Display. Jadi layarnya akan selalu menyala, dan mari kita matikan saja. Mari kita klik selesai. Sempurna. Selain itu, kita juga dapat mengaktifkan penghematan daya, karena saya yakin penghematan daya secara otomatis menonaktifkan tampilan selalu aktif, always in display. Jadi mari kita lakukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi sekarang mari kita coba masuk ke bagian menu tampilan, dan di sini kita ingin mengaktifkan fitur mode gelap. Mari segera kita aktifkan pilihannya, dan jangan lupa untuk simpan perubahannya. Sekarang kita bisa memberi nama rutinitas kecil kita. Jadi kita bisa mengganti namanya misalnya menjadi penghemat baterai. Anda bisa mengganti warnanya. Anda bisa mengganti ikonnya. Ini murni hanya untuk tampilan saja. Mari kita klik selesai. Dan teman-teman yang Anda lihat dari rutinitas otomatis kita sekarang sudah tersimpan. Namun ini tidak berfungsi karena ya baterai kita sebenarnya penuh. Jadi tidak ada cara untuk mengujinya. Tapi kita bisa dengan cepat mengeditnya. Seperti yang Anda lihat, mengedit rutinitas Anda cukup mudah. Kita bisa masuk ke tambah kondisi, dan seperti yang Anda lihat sekarang, kita memang tidak bisa memulai secara manual. Jadi mari kita hapus kondisi ini untuk sementara, dan mari kita mulai secara manual, lalu simpan. Jadi seperti yang Anda lihat, sekarang kita memiliki rutinitas otomatis dan rutinitas manual secara terpisah dengan tombol play kecil. Sekarang kita bisa keluar dari sini dan masuk ke widget. Dan jika kita gulir ke bawah ke bagian mode dan rutinitas,
Seperti yang Anda lihat, kita memiliki kemampuan untuk membuka beberapa rutinitas berbeda sekaligus. Tapi saya hanya akan memilih satu rutinitas karena kita hanya punya satu rutinitas saja. Jadi akan ditambahkan, dan seperti yang Anda lihat, secara otomatis memilih penghemat baterai karena kita tidak punya rutinitas manual lain. Dan sekarang setiap kali kita klik, rutinitasnya sudah dimulai. Jadi seperti yang Anda lihat, sekarang kita berada di mode gelap. Kita bisa masuk ke pengaturan untuk memeriksa, tapi ya memang begitu. Dan sekarang setiap kali kita menonaktifkannya, semuanya akan kembali normal. Jadi always on display kita aktif kembali, dan mode gelap kita sudah nonaktif. Jika Anda ingin mengubah perilaku ini, Anda juga dapat melakukannya di bagian pengeditan, dan di sini, ketika rutinitas berakhir, seperti yang Anda lihat, secara default semuanya kembali ke keadaan semula. Namun jika Anda ingin mengubah perilaku tersebut, Anda selalu dapat melakukannya. Tepat di sini. Anda bahkan dapat mengatur beberapa tindakan khusus, tetapi saya yakin pada dasarnya hanya itu saja. Saya harap tutorial ini membantu Anda dan menunjukkan bahwa rutinitas adalah alat yang sangat kuat, dan dengan menggunakannya Anda bisa mengotomatisasi hampir semua hal di perangkat Anda dengan jauh lebih baik, asalkan Anda tahu caranya. Saya sarankan Anda untuk mencoba-coba pengaturan ini karena menurut saya ini cukup menyenangkan, dan memprogram perangkat Anda dengan cara seperti ini adalah pengalaman yang cukup keren menurut saya. Bagaimanapun, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu saja.